فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه بدر بتمامه صلى الله عليه وسلم صلى الله Alhamdulillah terima kasih kepada Allah keluarga kita dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sholli ala wa bihi nasta'in wa huwa wali wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Hadirin qarimun yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, para guru-guru, para aparatur pemerintahan yang saya hormati, wabil khusus rencana baik beliau merenovasi musola al-Fatihah ini, mudah-mudahan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mewakili kami beri kesempatan untuk menyampaikan pada yang terhormat Bapak Saminun, kami persilakan untuk menyampaikan sambutan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Pak tadi belum ada namanya ini sebagian dengan bersuci di Kelurahan Cikil. Takbir. Terima kasih. Mungkin hanya itu dari saya. Ada untuk kata yang kurang pas, ya. Saya mohon maaf sebagai manusia biasa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, tidak memaafkan, tidak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasrahu wa wala. Dengan kita senantiasa ada dalam berkata Allah Subhanahu wa taala, kepada aparatur pemerintah, kepada Bapak Habibsa, alhamdulillah yang baru saja memberikan kata sambutannya cukup mengena, artinya kita punya pemimpin di tingkat provinsi memberikan motivasi kepada jamaah. Mudah-mudahan Pak Babinsa sehat walafiat. Teristimewa yang punya musola Bapak Haji Danang beserta keluarga, semoga tambah terus tanah. Seluruh jamaah bersuci, khusus para pimpinan, para ketua DKM Masjid maupun Musola Sewa Kelurahan Cikiwul, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur pagi ini kita mudah-mudahan apapun langkah yang kita laksanakan, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang Allah berikan secara kontan, tidak mesti nunggu di akhirat. Ada balasan pahala ibadah yang langsung Allah beri kontan tunai, tidak mesti kita nunggu di mana? Di akhirat. Hadirin rahimakumullah, urayanya yang namanya pahala, yang namanya balasan pahala umumnya akan Allah berikan manakala amalan tersebut sudah dilaksanakan. Kita pahami yang namanya pahala, yang namanya balasan pahala akan kita terima manakala amalan tersebut sudah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, ada balasan pahala yang Allah berikan
manakala amal tersebut sedang dilaksanakan. Ada yang sudah, ada yang sedang. Dan ini yang unik. Yang ketiga, terkadang pahala dan balasan tersebut Allah berikan, sedangkan amalnya tersebut belum dilaksanakan. Jadi gawe nancang terus diberi gaji. Saya begini. Belum kerja gitu, tinggal dia nih. Belum kerja tapi udah dikasih gaji. Nah ini, kalau kasbon harus bayar. Ini bukan kasbon. Pokoknya Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kala memberi pahala, memberi balasan, sedangkan amalan tersebut belum dilaksanakan, belum dikerjakan. Ini hak bentuknya. Kalau yang satu tadi ya kita beramal, kita beribadah, setelahnya kita dapat reward, dapat nilai, dapat balasan ya wajar karena kita sudah. Dan yang kedua, manakala pekerjaan sedang dilaksanakan kemudian Allah berikan pahala, itu pun sama. Mukul ajrohu qabla ayyatifa. Jadi kadang-kala orang kerja dibayar harian, itu sama. Dia dapat gaji manakala pekerjaan tersebut masih dilaksanakan. Nah ini yang unik, ini yang tiga. Pahala Allah berikan kepada seseorang manakala amalan tersebut belum dilaksanakan. Ini adalah hidayah. Jadi jawabannya apa? Hidayah. Jadi hidayah itu kesadaran seseorang untuk berbuat baik, walaupun kebaikan itu belum dilaksanakan. Nah ini. Jadi jawabannya mana sih pahala yang Allah berikan kepada seseorang sedangkan amal tersebut belum dilaksanakan? Jawabannya adalah hidayah. Jadi ada kemauan hati yang kuat, keinginan kesadaran hati yang kuat ingin melakukan kebaikan. Itu namanya apa? Hidayah. Walaupun pekerjaan tersebut belum dilaksanakan. Kepengen baca Quran, cuma baru kepengen. Yang belum baca, belum pegang aja, Pak. Kemudian ada halangan. Nah, ini dicatat sebagai bahan pahala. Malam minggu ini kita udah siap-siap tidur sore-sore. Karena punya agenda untuk bersuci. Punya jadi kaberangan. Yang ngisi dilakuin di WC-na. Padahal dari malam udah niat. Ini adalah kekuatan. Allah beri kekuatan kita untuk melakukan kebaikan walaupun kebaikan tersebut belum dilaksanakan. Ini dicatat sebagai amal, sebagai pahala. Jadi hidayah, Pak. Jadi berhidayah itu baru kemauan, baru keinginan, sedangkan amalnya belum dilaksanakan. Sekarang kalau itu amal sudah dilaksanakan, nah, kalau amal sudah dilaksanakan berarti prakteknya itu namanya taufik. Itu namanya apa, Pak? Taufik. Dan kita sering dengar billahi taufik wa hidayah. Taufik dulu, hidayah dulu. Nah, jadi orang ketika dapat petunjuk, dapat hidayah, belum tentu dapat taufik. Tapi insya Allah ketika taufik itu ada, otomatis hidayah pun ada. Jadi taufik ini qudratul ta'at. Ya, apa itu taufik? Taufik itu qudratul ta'at lil abdi. Allah kasih kekuatan kepada seseorang untuk melaksanakan ketaatan. Jadi kepengen banget baca Quran, langsung pegang Quran, langsung baca. Itu namanya taufik. Kalau hidayah mah tadi baru apa doang? Baru keinginan doang. Tapi kalau udah taufik langsung praktek. Kepengen banget sedekah, langsung berdoa, Pak. Jadi kalau menteri sedekah nyata kan hidayah. Hanya sedekah kirim mana buka duit. Mana buka duit, ini kan sedekahnya. Tapi lamun taufik mah ketika kita langsung praktek, langsung amal. Kepengen tahajud, langsung tahajud. Kepengen menolong orang, langsung. Nah, itu bentuknya taufik. Nah, dua-duanya ini, Bapak, antara hidayah dan taufik ini adalah hak prerogatif Allah. Di antara kita tidak ada yang mampu untuk memberikan dua-duanya, baik itu bentuk hidayah maupun bentuk taufik. Makanya kita sering-seringlah untuk niat yang baik. Ya, yang namanya niat yang baik itu ketika memang
pekerjaannya belum dilaksanakan pun ini sudah mendapat penilaian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih ketika pekerjaan tersebut langsung kita amalkan. Jadi ingat, yang namanya hidayah, yang namanya taufik ini mutlak adalah kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara kita tahu bahwa baca Quran itu pahalanya luar biasa. Cuma sebatas apa? Sebatas tahu doang pahalanya. Malas. Padahal tahu baca Quran itu pahalanya besar. Bersedekah sama, punya pahala besar, tapi hanya tahu doang. Artinya kita baru hanya dapat hidayah, belum tentu dapat apa? Belum. Hadirin jamaah rahimakumullah, saat Abu Thalib ini pamannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sakit keras. Abu Thalib ini adalah paman daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman ini sama kedudukannya dengan orang tua. Betapa jasa yang diberikan Abu Thalib kepada kanjeng Nabi ini sangat luar biasa. Makanya ketika Abu Thalib sakit, ini sakitnya ya mendekati sakaratul maut. Saat itu sudah didariung Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu saja. Lalu umumnya ya orang kalau mau meninggal itu harus didinginkan, yaitu dengan dibacakan apa? Talqin, mengucapkan la ilaha, apa ditiupan? Seperti tiupan dan ditalqin. Ini Nabi datang saat Abu Thalib ini sudah kakak kepala sudah makan. Pahit, memang pahit. Nabi ini punya beban moral, Pak. Walaupun bagaimana ini Abu Thalib orang tua saya harus ikut menyelamatkan. Makanya langsung Nabi pun membisikkan di telinga, mentalkinkan kepada Abu Thalib dengan kalimat la ilaha illallah. Qul ya ammi la ilaha illallah. Mak ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya mama jernih pak emang. Ulah nanyakan suratan dan pak. Orang lagi sekarang nanyakan suratan di mana pak? Wah, somong, mengatakan pak. Jadi kanjeng Nabi yang lainnya pada diam pak. Abu Jahal diam. Langsung ini Nabi mentalkinkan beberapa kali. Coba mama ucapkan kalimat la ilaha supaya saya ini jadi saksi bahwa engkau adalah seorang muslim. Ucapkan. Lamun mamang mengucapkan la ilaha illallah mawar. Allah a'lam. Coba ucapkan kalimat la ilaha supaya Nabi sebagai keponakannya jadi saksi bahwa Abu Thalib seorang ini penyelamat. Ini ambisi yang sangat luar biasa. Nabi itu berkeinginan kuat supaya Abu Thalib ini selamat, meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam. Tapi bagaimana respon? Ini mahanya hidayah Pak. Mahanya hidayah, mahanya taufik. Abu Thalib bukan berarti tidak mengakui terhadap kebenaran ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Cuma saya, karena dia sudah dapat taufik hidayah Pak. Karena ketika berkali-kali oleh Nabi diajarkan kalimat la ilaha illallah, tidak kunci mulutnya kunci Pak, tidak mau. Mana ucapkan la ilaha illallah, udah dia sadar bahwa kalimat yang dibacakan oleh Nabi adalah kalimat yang sangat luar biasa. Dia tahu kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi lagi-lagi Abu Thalib ini tidak dapat apa? Tidak dapat apa. Maka peristiwa ini langsung dapat teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya Nabi jangan begitu ambisi, jangan begitu memaksakan diri untuk memberi petunjuk, untuk memberi hidayah. Kendati pun itu adalah orang yang sangat dicintai karena laksana orang tua. Maka turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Al-Qasas. Innaka sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi tidak akan mampu mal bisa merek petunjuk, mal bisa merek taufik hidayah. Man ahbabta sekalipun kepada orang yang
cinta, yaitu siapa? Abu Thalib. Tadinya ya merasa punya jah gitu, bahwa masa si paman sendiri nggak bisa menyelamatkan, langsung ditegur. Lah di mana kata tidak? Sekalipun itu orang tua kamu. Walakin Allah yahdi. Allah Subhanahu wa taala yang punya hak prerogatif untuk memberi petunjuk. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah yang tahu. Allah yang milih siapa saja yang berhak mendapat taufik dan hidayah. Ini Pak. Ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taufik dan hidayah itu tetap ada di jiwa kita sampai kita meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kanan ini anak Nabi Pak. Ya. Kanan ini anak Nabi, yaitu anak Nabiullah Nuh alaihi salam. Idealnya ya Nabi, masa anaknya beragacur. Ya, kita dengar kalau ada anak kiai, anak ustaz Bandung aja kayaknya miris. Ini mah anak siapa? Anak Nabi. Tapi ya begitulah. Ini Nabi Nuh ini salah satu Nabi yang paling panjang usianya, 1050 tahun. Dari 1050 tahun ini 950 tahun dipakai dakwah. Dakwahnya berang penting, dakwah lagi gratis, sarwa jadi bersuci. Alhamdulillah. Pokoknya setiap dakwah dadah udah. Cuma kalau cuma dakwah salaman alhamdulillah. Ini mas setiap habis dakwah di balai dogan. Woi, mana ada kita habis dakwah, habis ceramah dilemparin, sampai pingsan lagi. Dakwah lagi, ntar dia pingsan, sembuh lagi dakwah lagi. Dan itu memakan waktu sampai berapa tahun? 950 tahun. Manusiawi Pak. Nabi Nuh ini kecewa. Nabi Nuh ini kecewa kok begini-begini Ahmad di umat. Kalau toh memang nggak mau ngikut ya udah. Ini mah udah nggak mau ngikut, malah dia menzolimi. Lama-lama dia kecewa, lama-lama sakit hati. Maka keluarlah doa pamungkas. Doa naon? Pamungkas, ekstrim. Iya, jelema dari atas. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dan ini luar biasa doa. Rabbi la tadar alal ardi, Gusti ulah antep nama yang namanya orang kafir jangan dikasih hidup. Ekstrim apa? Yang namanya orang kafir jangan dikasih hidup. Kafir biarkan. Siapapun orang yang kafir jangan dikasih hidup. Semua binasakan. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dan innaka intadarhum yudilu ibadaka wala yaitu illa fajiran kafar. Sebab dia kafir lamun diberi hidup saumahan besapasan suami istri kita bakal lahir dari saha. Ayo nama jangan dan hiji sapotong diulah. Karena nama kafir dibiarkan, dihancurkan benar ini. Lalu bagaimana respon doa tersebut? Dijawab atau doa? Dijawab atau? Dijawab. Doa Nabi Pak. Ini doa yang ekstrim sekali. Inilah penyebab kenapa Nabi Nuh saat di padang mahsyar itu dia tidak punya domain untuk memberi syafaat. Salah satunya itu karena Nabi Nuh ini pernah mendoakan, pernah berdoa dengan ekstrim seperti tadi. Beda dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala disakiti di tauhid, dia tidak balas Pak. Ya. Nabi itu disakiti Pak. Dakwahnya di Mekah itu hampir surut. Ya. Artinya mulai lemah. Makanya salah satu spekulasi dakwah Nabi, wah barangkali di tauhid ini ada yang masih mau menerima saya. Ada yang mau menerima Islam. Tapi apa yang terjadi di Taif Pak lebih parah Pak. Ya. Datang ke Taif Nabi malah dilempari sampai berdarah-darah. Ada bantuan dari malaikat ingin membalas daripada perbuatan orang-orang Taif. Tapi bagaimana? Nabi menolak. Bahkan Nabi langsung berdoa. Bagaimana doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum. Gak usah dibalas. Saya masih punya harapan. Gak apa-apa.
abah nama badan dergik kita sugan di anak nama naon bagun begitu. Di Nabi ada harapan tidak apa-apa nih orang yang melempari saya karena mereka nggak tahu, mereka belum dapat taufik dan hidayah. Mudah-mudahan nanti anaknya cucunya tidak seperti itu. Oh, ini luar biasa. Ini akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak se ekstrim tadi Nabi apa? Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh ya udah habisin aja. Tapi Nabi tidak malah mendoakan. Makanya dalam syair di Imam Jalil Abdul Rahman yang dibak terus ingat kita ya. Kullu baitin anta sakinu ghairu muhtajin ila suruji. Kullu baitin anta sakinu ghairu muhtajin ila suruji. Wa maridun anta aiduhu qad atahu Allahu bil farji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa dardi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Kanjeng Nabi datang ke tempat. Kebetulan Pak, tempat itu mau lampunya mati. Ya lampunya mati atau lampunya kecil gitu Pak. Nah, dengan sababiah Nabi datang. Kehebatan keistimewa mah nutali na tempat jaan urang datang di dong. Waduh, tadi na urang datang di poe. Nabi bantu tuh tadi na poe, Nabi datang langsung cah. Wa maridun anta aidu. Wa maridun anta aidu. Ketika Nabi ngalongok menjenguk orang sakit, maka tiba-tiba yang sakit langsung apa? Langsung sembuh. Ini luar biasa. Inilah kelebihan bagi Nabi Sosial akhlak yang ditunjukkan. Makanya Nabi punya hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya nanti di padang mahsyar. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Inilah mudah-mudahan manfaat. Allahumma fiqil aqwamid thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa lebih memahami makna dari taufik dari NKRI berimbang bersuci semangat 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 tidur nah jawab sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala kamari mah kaberangan baik modern kesiangan terus karena malamnya banyak kegiatan husnuzon. Malamnya ada peringatan maulid pada sudah ya mudah-mudahan bangunnya jam 3 ya karena kayak bapak bisa banyak mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan semuanya amin ya rabbal alamin. Untuk doa kepada nasihat dipersilakan. Barakatuh wa huwa ni'mah wa huwa salamah wa huwa barakatuh wa alaihi wa syarra fi dunya wa syarra akhirah wa qala wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min ladunka والذين